Assalamualaikum semuanya. Sumpia isi permen kacang. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin kacang tanah sama biji wijen. Ini kita langsung aja sangrai ya teman-teman ya. Yang pertama aku bakalan sangrai 25 gram biji wijen yang udah aku cuci. Ini kita sangrai seperti biasa aja ya teman-teman ya. Pokoknya sampai biji wijennya ini kecoklatan. Untuk apinya pakai api yang super kecil biar biji wijennya ini nggak cepet gosong ya. Soalnya kalau pakai api gede, dalamnya belum kering, dia tuh udah kecoklatan gitu loh teman-teman luarnya. Jadi aku saranin banget ini untuk apinya pakai api yang super kecil dan sambil terus diaduk seperti ini. Ini tuh nggak butuh waktu lama kalau nyangrai si biji wijennya ini, karena menurut aku biji wijen ini kan kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi matangnya tuh lebih cepet. Apalagi kalau biji wijennya nggak dicuci. Sambil nungguin aku masak biji wijennya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Dan jangan lupa untuk support aku dengan like sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Thank you. Ini biji wijennya udah mulai berderai. Kalau udah berderai seperti ini, untuk warna coklat itu, untuk menuju warna kecoklatan itu tuh lebih cepet ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh cepet banget. Jadi kalau udah seperti ini, kalau bisa langsung aja kita angkat. Ini langsung aja kita matiin aja kompornya ya. Dan next aku lanjut sangrai 75 gram kacang tanah. Ini langsung aja kita sangrai seperti biasa ya. Untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil biar dia tuh gak cepet mateng gitu loh teman-teman. Karena biji kacang ini kan agak gede-gede gitu ya. Jadi kalau kita pakai api gede, ntar yang mateng cuman luarnya aja, dalamnya tuh masih mentah. Jadi aku saranin banget untuk masak kacang ini, untuk apinya juga tetap harus dijaga ya, harus tetap kecil dan sambil terus diaduk seperti ini biar matangnya tuh menyeluruh. Kenapa yang kacang ini nggak aku cuci? Karena kacang ini kan masih ada kulit arinya ya teman-teman ya. Jadi menurut aku nggak dicuci juga nggak apa-apa, karena kulitnya kan nggak kepakai juga ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau dicuci, boleh banget langsung aja dicuci. Tapi menurut aku kalau dicuci itu matangnya lebih lama gitu loh. Biar dia matangnya nggak lebih lama, jadi aku masak tanpa dicuci seperti ini. Dan ini udah kecoklatan aja. Kalau udah kecoklatan seperti ini, kita langsung aja angkat dan dinginkan. Setelah kacangnya dingin, ini langsung aja aku pisahin dengan cara diremas-remas seperti ini aja ya teman-teman ya. Kalau kita buatnya sedikit seperti yang aku punya ini tuh pakai cara diremas-remas terus diambil satu persatu, itu efektif banget ya teman-teman ya. Kalau kalian buat 1 kilo dengan cara diremas seperti ini dan diambilin satu-satu, itu tuh nggak efektif sama sekali. Kita tuh makan banyak waktu gitu loh. Jadi aku saranin setelah diremas-remas kayak gini, kalau kalian buatnya banyak, itu langsung aja kayak di naik-naikin gitu loh teman-teman, biar kulit arinya itu terbang-terbang gitu. Jadi nggak perlu ditiup, cukup terbang-terbangin aja. Nanti kulit arinya tuh bakalan copot sendiri kalau emang dia tuh udah kita remas-remas ya. Ini kalian bisa lihat sendiri karena tempat aku ini kecil banget. Dan lebih efektif juga kalau diambilin satu persatu. Sebenarnya ya menurut aku sih lebih cepet, kayak aku remas aja semuanya sampai kulit arinya copot. Setelah itu aku angin-anginkan dan dia tuh bersihnya cepet banget. Dan ini dia, aku udah pakai cara itu ya teman-teman ya. Sorry banget aku nggak bisa nunjukin karena di sini tuh malam hari. Jadi kalau bisa angin-anginkannya tuh di luar ruangan gitu loh, biar kulit arinya tuh nggak bikin kotor ruangan kita. Dan ini biji wijen sama kacangnya tuh langsung aja aku chopper ya. Kalau pakai chopper kayak gini teksturnya itu kasar, karena yang aku butuhkan kan yang kasar ya teman-teman ya. Jadi aku saranin banget kalau kalian buat ini jangan pakai blender. Bisa sih pakai blender, tapi kita harus hati-hati banget. Soalnya kalau kita kelamaan ngeblender itu tuh bakalan halus gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh aku bakalan tambahin gula pasir kurang lebih 75 gram. Kalau kalian pakai blender itu mungkin 1 kali pencet aja, setelah itu udah ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai blender itu agak sedikit apa ya ngomongnya,
was-was gitu loh kalau dia tuh halusnya banget. Dan di sini terakhir aku tambahin 1 sendok makan margarin yang udah aku cairkan. Setelah itu kita langsung aja chopper. Karena di chopper ini dia tuh nggak bisa halus-halus banget gitu, jadi ini beberapa kali pencet itu masih aman banget ya. Tapi kalau pakai blender, 1 kali pencet kalau kita nggak langsung matiin, dia tuh bisa halus maksimal gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian cuman punya blender, hati-hati banget buat ini, takutnya dia tuh halusnya tuh kayak over gitu loh. Dan ini tekstur yang udah pas sesuai yang aku inginkan, dia tuh nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar, jadi teksturnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah seperti itu, kita langsung aja siapin kulit lumpia. Di sini untuk kulit lumpianya aku pakai ukuran 16, kurang lebih ini tuh isinya 25 piece ya. Jadi untuk satu resep ini aku cuman butuh kulit lumpia itu 25 piece. Kita langsung aja bagi dua seperti ini. Jadi untuk satu lembarnya ini aku bakalan bagi 6 ya. Kalian ikutin aja caranya aku, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh aku bagi dua seperti ini aja, kira-kira aja ya teman-teman ya. Ini selesai aku bagi dua seperti ini aku bakalan bagi 3 lagi dengan cara seperti ini ya. Aku ngebaginya ya, ini cara aku aja. Kalau kalian punya cara lain juga boleh banget pakai cara kalian. Kayak gini aja ya, kita lipat, kita timbang-timbang sampai dia tuh berbentuk kayak gini ya. Pokoknya kita bagi 3 aja. Dan ini setelah dibagi 3 kita langsung aja gunting yang pertama, terus guntingan yang kedua ya. Tuh, ini tuh simple banget, satu lembar bisa jadi 6 bagian seperti ini. Ini karena aku motongnya beberapa lembar, jadi hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Ini juga sama, sisanya juga kita bagi-bagi 3 aja, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kita lipat yang pertama, kita timbang-timbang aja, kita takar-takar. Kalau udah pas kita langsung aja lipat yang kedua kayak gini. Kalau udah kebagi 3 seperti ini, kita langsung aja siap gunting. Simple banget dan bisa langsung dipraktekin di rumah. Kalau udah dipotong-potong seperti ini, kita langsung aja siapin olesan ya. Sebenarnya aku lupa teman-teman, tadi tuh seharusnya olesannya dulu kan, tapi ya nggak apa-apa. Buat olesannya itu gampang banget. Kita langsung aja siapin terigu sama air ya. Ini airnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau keenceran seperti yang aku punya, dia tuh susah nempel gitu loh. Kalau bisa buatnya agak kental. Ini aku kayak buat olesannya itu agak sedikit keenceran. Dan ini nanti tuh aku bakalan tambahin terigu lagi gitu loh, karena menurut aku kalau terlalu encer seperti ini, dia tuh nggak nempel gitu kulit lumpianya. Jadi buat olesannya agak kental ya. Kita langsung aja ambil 1 lembar kulit lumpia yang udah kita potong tadi, dan kita siapin isian yang udah kita siapin tadi juga. Kita ambilnya sedikit aja, kurang lebih seujung sendok makan ya. Kalau menurut kalian kebanyakan bisa dikurangin lagi. Pokoknya untuk isiannya selera kita aja teman-teman. Kalau mau dibanyakin boleh, dikurangi juga nggak apa-apa. Kita langsung aja lipat kiri kanannya seperti ini. Setelah itu kita langsung aja gulung sampai habis ya. Jangan lupa ujungnya dikasih olesan biar dia itu bisa nempel kutu kayak gini aja. Simple dan cepet banget. Kalau bisa kelembapan dari kulit lumpianya ini dijaga. Kalau kelembapan kulit lumpianya ini kurang, nanti dia tuh pas di bentuk seperti ini dia gampang pecah ya teman-teman ya. Jadi aku saranin banget kalau udah kebuka kayak gini, kita langsung aja tutup sampai, maksud aku tuh kalau kita nggak cepet, lebih baik ditaruh di tempat tertutup gitu loh. Soalnya kalau kelembapannya dia berkurang, dia tuh jadi kaku dan gampang sobek gitu. Caranya masih tetap sama ya, kita isi terus kita lipat kiri kanan dan kita langsung aja gulung dari ujung atas sampai ke ujung yang lancip itu ya teman-teman ya. Kayak gini aja. Ini karena dia tuh kelembapannya masih terjaga, dia tuh nggak pecah gitu. Tapi kalau kelembapannya dia itu udah mulai kurang, ditekuk aja dia udah mulai bengkah-bengkah gitu loh teman-teman. Pokoknya kayak gini aja, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Pokoknya kuncinya di sini itu biar dia nggak anti gagal, kulit lumpianya kelembapannya itu harus dijaga. Kayak gini ya. Simple banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk-bentuk semuanya untuk satu resep. Jadinya 1 piring penuh ya. Kita langsung aja panasin minyak dan kita langsung aja masak seperti biasa. Ini untuk minyaknya gimana ya teman-teman ya, banyakin boleh, cuman karena
kalau kalian pengen hemat seperti aku kan lagi hemat minyak goreng gitu kan. Jadi minyak gorengnya tuh kayak kurang gitu loh teman-teman. Walaupun kurang, ini tuh nggak nempel sama sekali dan masih oke banget ya. Jadi kalau kalian hemat seperti aku, boleh banget pakai cara ini. Ini tuh hemat minyak ya. Walaupun digoreng 2 kali itu tuh nggak masalah, tapi karena aku nyari simple, minyak sedikit langsung digoreng segini banyaknya, ini juga boleh banget ya. Jadi tenang aja, walaupun dia itu kayak kelihatannya kurang minyak, dia tuh masih oke banget gitu loh. Ini pun aku nambahnya tuh sedikit banget gitu teman-teman. Tuh itu pun juga nggak sampai kerendam semuanya kan. Walaupun nggak kerendam semuanya, pokoknya kita masaknya pakai api super kecil, dia tuh matangnya merata ya. Dan sambil terus diaduk aja. Kalau kalian nanya ini tuh mengkaramel apa enggak sih? Enggak ya teman-teman ya. Mungkin mengkaramelnya sedikit ya, kebocoran sedikit-sedikit itu pasti ada, tapi ini tuh nggak mengkaramel banget gitu loh. Pokoknya hasilnya cantik banget. Untuk apinya jangan lupa pakai api yang kecil ya. Sambil terus diaduk, kita goreng warnanya sampai kuning kecoklatan. Pokoknya sampai dalamnya itu matang merata gitu loh. Ya aku saranin banget kalau kalian pengen hasil yang lebih cantik, mungkin 2 kali goreng aja ya. Pokoknya dia tuh biar masaknya tuh kerendam gitu loh teman-teman. Tapi walaupun kita ngegorengnya nggak kerendam semuanya, hasilnya tetap masih cantik. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kuning kecoklatannya masih full merata gitu ya. Pokoknya sambil terus-terus diaduk aja sih kalau kalian pengen cepet seperti yang aku punya. Tapi kalau kalian takut kenapa-kenapa, ini bisa banget digoreng 2 kali dan kita langsung aja siap dinginkan dan kita masukin ke dalam toples seperti ini ya. Kalau kalian nanya ini tuh kalau dijual per toplesnya itu berapa, kalau harga wajar dari aku ya teman-teman ya, ini per toples 25 sampai 35 ribu tuh masih oke banget sesuai isi yang kita buat sih. Kalau isi yang kita buat modalnya lumayan 35 ribu, ini masih cocok banget karena sekarang kan apa-apa lumayan ya teman-teman ya. Kalau kita jualannya juga nggak sesuai budget, kita ambil untung dari mana? Kita kan jualan mencari untung ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku masak. Ini tuh aku tuh buat ini, maksud aku pas goreng ini tuh setelah imsyak teman-teman. Jadi aku nggak bisa nyobain sekarang, tapi seriusan teman-teman, ngegigit ini rasanya itu dalamnya persis banget kayak ting-ting kacang. Jadi kalau kalian penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain. Jadi yang suka banget sama permen kacang, ini sih solusinya teman-teman. Simple dan rasanya enak banget. Thank you buat kalian udah nonton.